Kisah Ressa Rizky Rosano kembali menyentuh ruang emosi publik setelah ia mengungkap pergulatan batin saat tampil di podcast Denny Sumargo terkait status dirinya di mata Denada. Sejak remaja, Ressa telah mengetahui bahwa Denada adalah ibu kandungnya. Namun hubungan itu tak pernah benar-benar terwujud secara utuh. Ia tumbuh dengan jarak emosional yang membuatnya hanya bisa menyapa Denada layaknya orang lain, bukan sebagai ibu dan anak. Keinginan akan pengakuan sudah lama terpendam, tetapi kebingungan dan rasa takut membuatnya memilih diam. Perbedaan perlakuan yang ia rasakan dibandingkan Aisyah perlahan menumpuk menjadi pertanyaan besar tentang posisinya dalam keluarga tersebut. Di tengah tangisnya, Ressa menegaskan bahwa yang ia cari bukanlah materi, melainkan pengakuan dan ketenangan batin. Ia bahkan menyatakan siap menjalani tes DNA demi membuktikan kebenaran dan berusaha menerima apapun hasil akhirnya. Andai diakui, Ressa mengaku ingin berperan sebagai kakak yang hadir dan membantu menjaga Aisyah. Meski merasa terluka dan mempertanyakan alasan dirinya seolah disingkirkan, Ressa menegaskan tak menyimpan kebencian. Baginya, Denada tetap sosok ibu, apapun keputusan yang diambil di masa depan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa di sini yang nangis lihat podcastnya Denny Sumargo sama Ressa, anaknya Denada? Aku ngerasain kayak seorang anak gitu nggak diakuin. Padahal tuh ya, dia tuh cuma butuh kayak dipeluk, diberi kasih sayang gitu. Siapa di sini yang mewek nonton podcast Denny Sumargo dan Reza yang diduga jadi anaknya Denada? Kok nyeseknya tuh nyampe sini ya? Sakitnya tuh nyampe di sini karena aku merasakan luka yang sama. Kok bisa ya? Tapi ini seorang ibu gitu. Kok bisa melakukan ini? Ngelihat dia ngomong sambil nangis, mengungkapkan apa yang dia mau dengan tulus. Dia cuma pengen diakui, nggak pengen uang, nggak pengen harta. Kalaupun nggak tinggal bareng nggak apa-apa, cuma pengen diaku sebagai seorang anak. Sumpah, nyesek banget. Mewek gue. Gue adalah salah satu orang yang mengidolakan Denada. Tapi setelah menonton podcast cerita dari anak yang di Denada di podcastnya Bang Densu, gue langsung kecewa banget. Sumpah gue kecewa banget sama lu, Mbak Denada. Why? Oke lah, lu tidak mengakui anak ini pada masa-masa lu baru mencari nama, tidak mau aib lu terbongkar, entah whatever itu di masa lalu lu dia anak haram atau anak yang punya bapak atau apalah segala macam. Tapi itu darah daging lu sendiri lu. Dari binar matanya bercerita di podcast Bang Densu, gue melihat di sana itu ada kejujuran, kerinduan yang merindukan sosok orang tuanya gitu loh. Duh, gue sedikit tersentuh dengan hal ini. Kenapa? Karena gue memposisikan gue kalau di seperti itu, terus mencari orang tuanya, berusaha untuk reach out orang tuanya, tapi malah tidak dianggap sama sekali, sampai pada detik dia udah gak tahan lagi, dia muncul di media, dia mengungkapkan semuanya. Yang gue lihat adalah dia merindukan kasih sayang dari orang tua kandungnya. Dia tidak butuh uang, dia cuma butuh untuk diakui sebagai anak. Sesimpel itu, Mbak Denada. Coba deh lu pikir lagi, lu flashback di hidup lu yang selama ini tertimpa musibah berat sampai anak lu sakit, kehabisan uang untuk berobat segala macam. Lu flashback di situ deh, bisa jadi itu semua terjadi karena lu belum berdamai dengan masa lalu lu. Anak lu yang tidak tahu apa-apa, yang notabene dia anak yang masih kecil, tidak tahu apa-apa dan tidak berdosa. Oke lah, dia tidak akan menyumpah lu, dia tidak akan mendoakan tidak tentang lu, tapi malaikat pelindungnya secara tidak langsung akan menyumpah hidup lu, Mbak Denada. Percaya deh itu. Saran gue, lu udah deh berdamai dengan masa lalu lu akui memang itu anak lu, supaya nanti nggak datang lagi musibah-musibah yang lain yang lebih berat menimpa hidup lu, karena lu belum berdamai dengan masa lalu lu. Sumpah Mbak Denada, gue kecewa banget sama lu, gue kecewa banget. Gue udah nggak mau lagi ngefans sama lu, karena lu manusia yang kejam, ibu yang kejam banget.
Iya, astagfirullahalazim, gue baru banget nonton podcastnya Bang Densu sama Reza anaknya KD Nada. 2025 akhir tuh kayaknya sempet ada berita ini, cuma gue gak ngikutin banget. Dan gue baru banget selesai nonton full podcastnya di Densu ya, di Bang Densu. Gue tuh jujur tadinya gue sempet salut banget sama KD Nada ini, karena dia bener-bener memperjuangkan kesehatan putrinya sampai se-struggle itu kan. Dengar cerita dia dulu, dia juga sempet podcast, sempet cerita di media-media dia ngelakuin ini, dia sempet jatuh up and down gitu. Pokoknya bener-bener sesalut itu, dia sebagai ibu keren banget saat itu. Sampai tiba-tiba adalah si Reza ini anak yang gak diakuin, gak pernah ditanya kabarnya, padahal si Reza ini lahir dari rahimnya beliau. Gue sebagai ibu anak satu ngelahirin itu sakit loh, sakit banget. Dan ketika anak itu lahir ke dunia, bahkan ya sebelum anak itu lahir ke dunia malah, itu benar-benar definisi mencintai tanpa belum pernah ketemu wujudnya, belum pernah lihat gitu, tapi waktu di dalam perut udah sayang banget gitu sama anak. Paham kan? Si Reza ini tuh gak minta duit, tau gak? Dia cuman berdoa, dia cuma mau hatinya lega, dia diakuin, dia juga diurus, dibesarkan, diperlakukan dengan baik oleh keluarganya si Mama Ratih ini. Ya Allah, astagfirullahalazim, ya Allah. KD Nada, please lah, bagaimanapun itu anak adalah hatinya sedikit gitu, udah akuin aja, oke itu anak gue. Di luar lo mau bawa atau enggak si Reza ini ya terserah, dia cuma mau diakuin bahwa iya dia memang anak lo, lahir dari perut lo, dari rahim lo gitu. Dia gak minta apa-apa, cuma mau minta pengakuan aja bahwa itu akan melegakan pertanyaannya selama ini. Jangan lo kayak gitu, ayo please guys, ya Allah jangan, pokoknya ya jangan, gak boleh. Anak itu titipan. Sampai detik ini tahun 2026 masih banyak sekali orang-orang yang berjuang untuk bisa dapat garis 2. Kita yang dipercaya, yang dikasih sama Allah, ayolah come on, kita jaga. Karena ini benar-benar titipan yang mulia, dan di setiap anak itu ada rezekinya. KD Nada gak selamanya di atas, dan bisa jadi Reza nanti akan naik ke atas, derajatnya diangkat sama Allah, sama Tuhan. Nah, mungkin itu akan jadi momen dimana KD Nada butuh sama Reza. Tapi ini adalah momen saatnya untuk KD Nada buat oke, gue akuin. Jadi pada saat nanti itu udah terjadi, KD Nada gak malu-malu banget. Percaya deh, bumi ini berputar ya. Buat emaknya Reza, emak kandungnya Reza ya, Reza itu tidak ada niat untuk pansos. Oke? Gak ada mikir-mikir pansos tuh, Cica bilang iya. Gua menyaksikan Reza menangis terseduh-seduh ngomongin kalau dia itu makan itu cari sendiri, anak masih muda mencari sendiri makan gitu emak ya. Jadi kalaupun datang ke rumah kamu mak, dia bukan mau apa-apa, dia hanya mau meluk dirimu mak ya. Kok emak gak bukain pintu dan emak gak nemuin? Dia sempat jadi ojol loh, sekarang toko kelontong, dan malah digaji seperti supir oleh yang diduga nenek kandungnya sendiri. Dia nyupirin tuh nenek kandungnya sendiri yang dia duga, kalau terbukti nanti pengadilan, itu udah supirin dan digaji. Waktu si nenek kandungnya ini kampanye, segitunya loh mencari makan, segitunya loh dia untuk bertahan hidup, segitunya loh. Kok ada emak yang tali pusatnya sama tali pusatnya si Reza sama, cuma diputus sama gunting waktu dokter, waktu itu anak keluar. Kok bisa tega membiarkannya anak? Emak, hati lu di mana mak? Gue aja bukan emak kandungnya, gue sedih denger cerita ini, tau gak?